Halo, nama saya Dery Sanugraha. Saya dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan, komunikasi, dan kekuasaan dalam pendidikan. Kepemimpinan, komunikasi, dan kekuasaan dalam pendidikan terbagi menjadi dua bagian. Satu pendahuluan, dan yang kedua adalah kajian teori. Dalam kajian teori terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, fungsi pemimpin pendidikan. Yang kedua, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang kelima, pendekatan tentang munculnya teori pemimpin. Yang keenam, pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang ketujuh, siapalah yang disebut pemimpin pendidikan. Yang kedelapan, model-model kepemimpinan dalam pendidikan, dan itu dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasional. Pendahuluan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk membantu tercapainya suatu tujuan. Dan pendidikan mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung. Maka, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian lanjut ke dalam kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi utamanya adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Dan antara lain dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompoknya untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok. Yang ketiga, yaitu pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dan menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tipe otoriter. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Dan yang ketiga adalah demokratis. Dan yang keempat, pseudo-demokratis. Tipe otoriter. Tipe otoriter adalah kepemimpinan yang disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dan dalam tipe yang kedua, yaitu laissez-faire, dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahan berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Yang ketiga adalah tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Dan yang terakhir adalah tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang diinginkan diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide, pikiran, konsep tersebut sebagai keputusan bersama. Kemudian kita lanjut terhadap syarat-syarat pemimpin pendidikan. Untuk memangku jabatan pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan peranannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik. Bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rendah hati dan sederhana, kemudian bersifat suka menolong, kemudian sabar dan memiliki kestabilan emosi, dan juga percaya kepada diri sendiri. Selanjutnya jujur, adil, dan dapat dipercaya.
Yang terakhir adalah keahlian dalam jabatan. Adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih-lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin. Kemudian kita lanjut ke dalam keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Kemudian ada keterampilan dalam hubungan insani, yaitu hubungan antar manusia. Ada 2 macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama hubungan fungsional, dan yang kedua adalah hubungan pribadi. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional dan hubungan personal atau pribadi, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan, dan sebaliknya, atasan pun harus menghargai bawahan. Kemudian ada keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya, sehingga potensi yang dimiliki para anggota itu dapat diefektifkan secara maksimal. Yang terakhir ada keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha menggunakan keahlian kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori yang pertama adalah teori genetis, yaitu berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Ada teori kedua, yaitu teori sosial, mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Dan teori yang ketiga adalah teori ekologis, di mana gabungan teori pertama dan teori kedua. Dan yang keempat adalah teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia memiliki kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dalam situasi lain, di mana kelebihan-kelebihannya itu tidak diperlukan, ia tidak akan menjadi pemimpin, bahkan mungkin hanya menjadi pengikut saja. Dengan demikian, seorang pemimpin yang meningkatkan kemampuan dan kecakapannya dalam memimpin perlu mengetahui ruang lingkup gaya pemimpin yang efektif. Dan selanjutnya ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Dan dalam hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada human relation skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan, bekerja sama menciptakan iklim kerja yang menyenangkan dan kooperatif, terjalin hubungan yang baik sehingga bawahan merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada technical skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan atau operasional. Yang ketiga adalah conceptual skill, kemampuan di dalam melihat suatu cara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya seperti dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan sifat atau perilaku atau traits, approach, and behavior. Pendekatan sifat yang pertama didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Hal tersebut akan menjadi faktor penentu yang membedakan antara seorang pemimpin dengan bukan pemimpin. Sifat-sifat pokok itu biasanya meliputi kondisi fisik, latar belakang, dan kepribadian. Kemudian dalam pendekatan keperilakuannya, yaitu memandang pemimpin dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya untuk mempengaruhi anggota-anggota kelompok dan pengikutnya. Kemudian, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, kepala kantor bidang pendidikan pada semua tingkatan, semua tenaga edukatif pada kantor dinas, kepala direktorat dalam lingkungan direktorat jenderal pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, dan pembantu-pembantunya pada sekolah tinggi, akademi, institut, dan universitas, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi merupakan pemimpin-pemimpin pendidikan. Pada pokoknya, setiap orang yang memiliki kelebihan dalam kemampuan dan pribadinya
Dan dengan kelebihannya itu, dapat mempengaruhi, mengajak, membimbing, dan mendorong, menggerakkan, dan juga mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran. Maka ia telah melaksanakan fungsi kepemimpinan pendidikan dan ia tergolong sebagai pemimpin pendidikan. Kita lanjut ke dalam kajian teori yang terakhir, yaitu model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school-based management dan didambakan bagi produktivitas pendidikan adalah kepemimpinan yang memiliki visi atau visionary leadership, yaitu kepemimpinan yang bekerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, yang menjadi agen perubahan atau agent of change yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional, dan dapat membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme yang kerja yang diharapkan. Dan bagian yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, kemudian mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan diri sendiri dan mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Itu adalah kepemimpinan, komunikasi, dan kekuasaan dalam pendidikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin teman-teman yang lain lebih mengetahui akan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.